Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan kita untuk menghitung gaya dalam pada struktur. Kalau sebelumnya kita telah belajar untuk menghitung gaya dalam ya pada suatu titik di sebuah BIM yang dikenai gaya-gaya terkonsentrasi. Nah, saat ini masih mirip, gitu ya, kita menghitung bagaimana kita menghitung gaya dalam pada satu titik di suatu struktur. Namun struktur ini saat ini dikenai dengan gaya terdistribusi seperti kita bisa lihat pada gambar. Baik, sekarang perhatikan BIM ini. Struktur ini terdiri atas dua buah batang, yaitu batang AB dan BC. Di mana pada batang AB struktur dikenai gaya terdistribusi yang bentuknya seperti segitiga seperti ini. Kemudian berikutnya adalah batang BC. Yang sebenarnya kalau kita lihat di sini batang BC ini adalah batang dua gaya, merupakan batang dua gaya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa gaya dalam yang bekerja pada titik E. Untuk dapat menghitung gaya dalam pada titik E, tentu saja kita harus dapat menghitung gaya-gaya yang bekerja pada titik B atau di titik C. Nah, karena itu penting sekarang bagi kita untuk melepas ya kedua buah batang tersebut karena eh, ini menjadi struktur tidak sederhana ya karena di A maupun di C itu ditumbuh dengan tumbuhan pin sehingga masing-masing itu punya dua gaya reaksi sehingga totalnya adalah 4 gaya reaksi yang belum diketahui. Karena itu untuk menyelesaikannya penting bagi kita untuk melepas ya dua buah batang tersebut. Yang pertama yang perlu kita tinjau adalah batang AB. Ya. Di sini saya akan gambar kembali batang AB. Ya. Ini misalkan ini adalah batang AB. Kita katakan seperti ini. Kemudian pada batang tersebut bekerja gaya terdistribusi. Seperti ini. Kemudian di kedua ujungnya di A dan B ada gaya-gaya tumpuan. Ya. Kemudian ini. Kemudian di sini di B karena dia adalah batang dua gaya, maka kita cukup gambarkan gayanya dengan satu gaya saja, gitu ya, di titik B dengan arah tentu saja di sini searah dengan garis BC, ya, searah dengan garis BC. Baik, di sini kita akan berikan notasi. Ini adalah FBC, ini adalah AY, ini adalah AX ya. Nah, sekarang kita perhatikan gaya terdistribusi ini. Untuk dapat menghitung gaya-gaya tumpuan, baik itu di A maupun di B, maka kita perlu menggantikan gaya terdistribusi ini menjadi satu gaya yang ekivalen, ya, dengan gaya ekivalen, yaitu dengan satu gaya resultan, ya, yang besarnya
merupakan resultan dari gaya terdistribusi ini, ya. Dan gaya tersebut bekerja melewati sentroid dari segitiga ini yang merupakan area gaya terdistribusi. Oke, resultan dari gaya ini, dari gaya terdistribusi ini adalah 400 dikalikan 6 dibagi 2, ya berarti 1,2 kilonewton. Ya. Dan sentroidnya, ya, itu ini karena bentuknya segitiga, dia terletak 2/3 panjang, ya, dihitung dari A, atau 1/3 panjang dihitung dari B. Jadi apabila kita ingin buatkan ininya, di sini jaraknya. Oke. Baik, ini panjangnya berarti 2/3 dari 6 berarti 4 meter. Oke, nah kita sekarang sudah mendapatkan free body diagram dari batang AB, ya. Di mana di sini kita ada 3 gaya yang tidak diketahui, yaitu AX, AY, dan FBC. FBC sudutnya diketahui, sudutnya itu, ini kalau kita perhatikan segitiga ini, kira-kira seperti ini ya. Ini panjangnya berapa? Seperti 12, ini 5 ya, dan ini 13 ya. Seperti itu. Karena ini adalah alfa. Ini adalah segitiganya ya, yang menghubungkan BC gitu ya. Jadi sudut ini ya sama dengan sudut ini. Ya. Baik. Baik, sekarang kita akan coba selesaikan ya, persamaan kesetimbangan pada batang BC. Sigma M di titik A sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. Di sini berarti F BC dikalikan 5/13 ya. Jadi yang menimbulkan momen terhadap titik A hanya komponen vertikal dari FBC. Ya. Adapun komponen horizontalnya tidak menimbulkan momen apapun terhadap A. Komponen vertikal FBC adalah FBC dikalikan 5/13. Dikalikan 6 meter. Dikurang 1,2 kilonewton dikalikan 4 meter. Sama dengan 0. BC sama dengan 4,8 kilonewton meter dibagi, kita hitung dulu,
2,31 sama 2,08 kilonewton. Baik, kita sudah dapatkan FBC besarnya adalah 2,08 kilonewton. Ya. Nah, selanjutnya kita meninjau batang BC. Ya. Di sini kita gambarkan batang BC. Misalkan seperti ini. Ya. Baik. Sekarang kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada BC. Nah, ini merupakan reaksi ya dari FBC yang ini. Karena itu arahnya berlawanan. Ya. Kemudian ini ya, ini harus segaris ya. Jadi di sini juga pada titik C itu juga bekerja kayak tumpuan ya di C. Oh ya, mohon maaf sebenarnya tidak ada gaya ini ya CXC tidak ada lagi karena sudah diwakili oleh gaya FBC ini ya sebagai batang dua gaya. Baik, sekarang kita lihat di sini ada titik apa? Ada titik E di sini kira-kira ya. Di sini. Kemudian FBC. Ini juga FBC, begitu ya. FBC sudah kita ketahui besarnya, arah juga kita ketahui, dan ditanya adalah titik E, ya berapa gaya dalam titik E. Di sini kita tinggal memotong saja, gitu ya, memotong batang ya pada titik E. Nah, di sini kita ada dua pilihan, ya, apakah kita akan mengambil segmen sebelah kiri atau segmen sebelah kanan. Ya, sepertinya dari sini akan terlihat lebih sederhana jika kita mengambil segmen yang sebelah kiri, begitu. Jadi apabila ini langsung saya mesti kita hapus ya.
hapus. Maka di sini di E akan muncul gaya-gaya dalam. Ya. Itu V. Kemudian normal, ya, gaya normal. Dan kemudian gaya lintang. Dan gaya lintang M. Ini M. Kurang ini. V. Ini dan M. Jarak antara titik C dengan titik E itu adalah 3 meter. Ya. Tiga meter. Ya. Nah, dari sini kita sudah dapatkan free body diagram untuk segmen CE dan kita bisa langsung tinjau persamaan kesetimbangannya ya, untuk kita bisa hitung nantinya gaya-gaya dalam yang bekerja pada titik E. Ya. Misalkan kita hitung kesetimbangan momen di titik C ya, sama dengan 0. Maaf, E, kita coba E ya. Kesetimbangan momen di titik E sama dengan 0. Maka di sini M ya, dikurang. Nah, kita lihat ini yang menimbulkan momen di titik E itu adalah komponen FBC yang arah vertikal. Ya. Itu FBC dikalikan 5/13 ya, dikalikan 3 meter. Sama dengan 0. Sehingga kita bisa langsung dapatkan karena FBC sudah diketahui sebelumnya. M dengan 2,8 5/13 dengan, kita hitung dulu, 2,08 kalikan 5/13 dikali 3 sama dengan 2,4 kilonewton meter. Kita sudah dapatkan gaya dalam bending moment. Ini momen internal di titik E. Selanjutnya kita hitung
perkembangan dalam arah Y. Untuk menghitung V, di sini FBC dikalikan 5/13 V sama dengan 0. V 8 2,08 dikali 5/13 0,8. Selanjutnya kita hitung kesetimbangan dalam arah X. FBC kali 12/13 ditambah N sama dengan 0. Baik, di sini kita bisa langsung dapatkan begitu ya, gaya-gaya dalam yang bekerja pada titik E. Oke, sampai di sini dulu untuk pelatihan kali ini.